Shalom, saya atas nama Agnes Monica Christine dengan NIM 10320240013, kelas A. Perencanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Pendahuluan. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, ataupun potensi kecerdasan dan bakat yang dimiliki. Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan belajar setara bagi semua anak. Konsep ini menekankan penerimaan perbedaan dan penghindaran diskriminasi agar peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh layanan setara dengan siswa lainnya. Dengan pendidikan inklusif, sekolah membangun budaya saling menghargai dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan setiap siswa. A. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ada 4. Yang pertama, masa transisi atau adaptasi. Masa transisi atau jenjang sangat penting bagi siswa untuk mengenali lingkungan dan sistem belajar baru. Periode adaptasi awal ini dapat mempengaruhi pencapaian belajar jangka panjang. Oleh karena itu, sekolah perlu memfasilitasi masa orientasi dan pendampingan khusus agar siswa inklusif cepat beradaptasi dengan suasana dan metode pembelajaran baru. 2. Penerimaan siswa baru inklusif. Penerimaan siswa baru inklusif dilakukan melalui penerimaan peserta didik dengan penyesuaian khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Kebijakan peserta didik baru inklusif memberikan afirmasi masuk jalur inklusif sesuai kondisi fisik dan kesehatan siswa. Sekolah inklusif juga menyesuaikan rasio guru dan siswa, misalnya maksimal 2 peserta didik berkebutuhan khusus per kelas, untuk memastikan dukungan yang optimal. Dengan jalur khusus peserta didik baru inklusif, sekolah menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan medis dan pendidikan mereka. 3. Identifikasi dan asesmen siswa. Identifikasi adalah proses mengenali keberagaman peserta didik dan indikasi hambatan belajar. Sekolah melakukan observasi, wawancara, tes, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi keunggulan, kesulitan, dan kebutuhan masing-masing siswa. Asesmen berikutnya dilakukan secara sistematis oleh tim, guru psikolog, terapis, dan sebagainya untuk memetakan masalah lebih mendalam seperti hambatan belajar dan emosional siswa. Hasil asesmen menentukan jenis layanan dan intervensi pendidikan yang dibutuhkan setiap individu. 4. Penyusunan profil siswa. Hasil identifikasi dan asesmen dituangkan ke dalam profil belajar siswa. Profil ini menggambarkan kondisi aktual peserta didik, kemampuan akademik, sosial, emosional, kesehatan. Secara individu, data profil digunakan guru sebagai dasar merancang program intervensi dan pembelajaran yang sesuai. Dengan profil lengkap, guru dapat menyesuaikan tujuan dan strategi pembelajaran berdasarkan kekuatan dan kelemahan unik siswa inklusif. B. Perencanaan program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran inklusif adalah upaya merancang program dan proses belajar khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Guru menyusun rencana berdasarkan hasil asesmen dan profil siswa. Rencana kerja mencakup tujuan pembelajaran, strategi pihak dan tanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan. Dalam perencanaan ini, guru juga menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang diadaptasi dari pencapaian standar sesuai kebutuhan setiap siswa. 1. Rancangan pembelajaran terstruktur. Guru menyusun rencana program inklusif berdasarkan hasil asesmen dan profil siswa. Rencana kerja mencakup tujuan jangka panjang hingga jangka pendek, serta strategi dan analisis tugas secara rinci.
2. Penyesuaian kurikulum. Sesuaikan kurikulum dan silabus agar fleksibel. Tujuan pembelajaran diadaptasi dengan pencapaian belajar, alur tujuan, dan modul ajar yang memenuhi kebutuhan unik siswa. Misalnya, tetap menggunakan topik serupa namun memodifikasi konten atau tingkat kesulitan sesuai kemampuan siswa. 3. Rencana layanan tambahan. Siapkan rencana pendukung seperti program pendidikan individu atau layanan bimbingan khusus jika diperlukan. Program pendidikan individual merinci sasaran belajar individu dan langkah intervensi khusus berdasar asesmen. C. Pelaksanaan pembelajaran inklusif. Hasil identifikasi dan asesmen dituangkan ke dalam profil belajar siswa. Profil ini menggambarkan kondisi aktual peserta didik, kemampuan akademik, sosial emosional, kesehatan secara individual. Data profil digunakan guru sebagai dasar merancang program intervensi dan pembelajaran yang sesuai. Dengan profil lengkap, guru dapat menyesuaikan tujuan dan strategi pembelajaran berdasarkan kekuatan dan kelemahan unik siswa inklusif. 1. Modifikasi proses pembelajaran. Terapkan modifikasi pada aspek pembelajaran seperti materi, soal, alat, waktu, ruang, dan metode sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, gunakan bahan ajar berbeda atau alat bantu. Untuk siswa berkebutuhan khusus, beri perpanjang waktu atau tempat duduk strategis. 2. Metode pembelajaran inklusif. Gunakan metode pembelajaran yang ramah dan kontelektual, bersifat sederhana dan berbasis keterampilan hidup. Contohnya, guru menyederhanakan istilah, menggunakan konsep dan melibatkan tutor sebaya untuk meningkatkan pemahaman. Suasana kelas inklusif diciptakan melalui kegiatan kooperatif dan penghargaan atas keberagaman setiap siswa. 3. Kolaborasi dan dukungan. Libatkan guru pembimbing khusus, orang tua, dan profesional dalam pelaksanaan. Komunikasi rutin antar guru kelas dan GPK memastikan konsisten dukungan. Dokumentasi kemajuan harian untuk evaluasi berkelanjutan. D. Evaluasi. 1. Penilaian pembelajaran. Lakukan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur kemajuan siswa. Tahapan penilaian mencakup penyusunan tujuan, pengembangan instrumen, pelaksanaan, dan pengolahan data. Hasilnya menunjukkan sejauh mana siswa mencapai tujuan belajar dan menentukan perbaikan atau penyesuaian pembelajaran selanjutnya. Kedua, evaluasi program inklusif. Tinjauan efektivitas keseluruhan program inklusif di sekolah. Evaluasi rutin mengungkap keberlangsungan program dan hambatan yang dihadapi, misalnya analisis kebutuhan ulang, sarana dan prasarana, kemampuan guru, dan kepuasan siswa dan orang tua. Hasil evaluasi dijadikan umpan balik untuk merumuskan strategi peningkatan program inklusif ke depan. 3. Laporan hasil belajar. Buatlah laporan perkembangan belajar yang sederhana dan informatif bagi orang tua atau wali. Laporan ini mencakup akademik, sosial, dan emosional siswa serta rekomendasi tindak lanjut, misalnya memodifikasi program pendidikan inklusif. Mekanisme kenaikan kelas mempertimbangkan kriteria yang fleksibel sesuai kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan semua siswa, termaksud mereka dengan kebutuhan khusus, dapat belajar bersama di lingkungan yang sama. Inklusif membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Perencanaan pendidikan inklusif di SD sangat penting untuk menjamin hak belajar setiap siswa. Pendidikan inklusif membangun budaya sekolah yang menerima perbedaan dan menghindari diskriminasi. Dengan kolaborasi guru, orang tua, dan pemangku kepentingan perencanaan inklusif,
memberikan dukungan maksimal agar setiap siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat mencapai potensi mereka. Sekian dan terima kasih.